Ya ampun, bisa aja anak mami. Savana mencubit pipi Azam dengan gemas. Tapi Azam jangan bolos lagi ya, di sekolahan kan seru. Azam bisa belajar banyak hal bersama Bu Guru dan Pak Guru. Azam juga bisa bertemu teman-teman Azam. Azam juga bisa olahraga basket bersama teman-teman Azam kalau jam istirahat. Dan masih banyak lagi, Azam harus lebih semangat ke sekolah lagi. Iya mami, pintarnya anak mami. Oh ya, selain itu Azam juga jangan mengatai Azura bodoh ya, nanti Azura sedih. Ingatkan kata mami, saudara harus saling menyayangi dan melindungi satu sama lain. Iya mami, nanti Azam minta maaf sama Azura. Savana tersenyum dan menarik Azam. Savana tersenyum dan menarik Azam dalam pelukan lagi. Sejak dulu sifat Azam sama sekali tidak berubah. Apapun yang Savana katakan, Azam pasti selalu nurut. Savana merasa begitu disayangi dan dicintai. Dulu saat masih tinggal di rumah Dario, setelah seharian menyiapkan sarapan, membereskan rumah dan lain-lain, begitu melihat senyum Azam, semua lelahnya seolah lenyap. Senyum Azam menjadi obat paling ampuh untuk Savana. Ahem, mendengar suara deheman itu, Savana melepas pelukan Azam dan menoleh. Oh ya Azam, kenalin, ini mamanya mami, beliau nenek Azam, namanya Oma Ayuma. Azam menatap Ayuma dan tersenyum manis. Halo Oma Ayuma, aku Azam, aku senang punya nenek baru. Nenek Azam jadi banyak. Ayumah tersenyum mendekat dan mengusap rambut Azam. Meskipun Ayumah tidak menyukai Dario, Ayumah tidak bisa membenci Azam. Azam terlalu manis dan baik untuk dibenci. Apalagi selama ini setiap bercerita, Savana tidak pernah meninggalkan nama Azam. Saking seringnya bercerita, Ayumah sampai tahu kebiasaan dan hal-hal yang disukai Azam dari Savana. Terus opa, papanya mami di mana? Tanya Azam sambil mengerjapkan mata polos. Opa dan oma sudah berpisah Azam, seperti dedi kamu dan mama Sia, jadi nggak bisa tinggal serumah lagi. Jelas Ayuma. Oh begitu, iya, jawab Ayuma dengan sabar. Oh ya mah, tadi nasi gorengnya sudah jadi? Tanya Savana. Ya ampun, mama sampai lupa. Mama belum selesai masak. Ya udah, tunggu di sini ya. Mama lanjut masak lagi, terus nanti kita sarapan sama-sama. Azam sudah sarapan? Sudah, Oma. Tadi di rumah Azam sarapan sama Dedi sama Azura. Tapi kalau mami mau suapin Azam, Azam mau makan lagi. Manjanya anak mami. Azam terkikik dan memeluk Savana lagi. Meskipun nanti Azam dimarahi Dedi karena bolos sekolah, Azam tidak peduli. Yang penting Azam bisa bersama mami Savana. Jam 9 pagi Dario selesai rapat pertama. Setelah semua anggota Dewan Komisaris keluar, Dario masih belum beranjak dari kursinya. Menyandarkan punggung di kursi, Dario merogoh saku jasnya dan mengeluarkan selembar foto Savana. Foto ini foto yang diam-diam dia ambil saat Savana masih tidur. Di foto ini, Savana terlihat sangat cantik, matanya terpejam dan wajahnya terlihat damai. Begitu juga yang Dario rasakan setiap menatap foto ini, hatinya jadi damai dan tenang. Liam, iya pak. Liam yang duduk agak jauh segera menghampiri Dario. Cantik kan istri saya? Dario menunjukkan foto Savana pada Liam. Iya pak, cantik. Dario tersenyum dengan mata tak lepas memandangi foto istrinya. Istri saya adalah perempuan yang paling cantik di dunia ini. Selain cantik, dia juga penyayang, penyabar, lembut dan tegar. Senyumnya juga sangat manis. Saya bisa betah berjam-jam hanya menatap senyumannya. Tawanya pun sangat merdu. Tidak ada musik yang semerdu tawanya. Dia begitu sempurna untuk sosok manusia. Atau jangan-jangan dia bukan manusia. Mungkin dia malaikat yang sayapnya patah dan tinggal sementara di bumi. Lalu begitu sayapnya pulih, dia akan kembali ke langit. Dario tersenyum, sementara Liam hanya diam memandangi bosnya yang tampak begitu kacau. Bibirnya
menyunggingkan senyum, tapi matanya terus menggenangkan air mata. Liam bisa merasakan kesedihan hanya melihat kondisi Dario. Kira-kira sekarang istri saya sedang apa ya? Saya tidak tahu, Pak Dario. Saya ingin ke sana, tapi saya takut kehadiran saya membuatnya semakin terluka. Kemarin saja traumanya kambuh saat saya menyentuh lengannya. Liam hanya diam, bingung harus merespon apa. Namun hatinya juga sedih melihat bosnya bersedih seperti ini. Dario mengusap foto Savannah dengan jari telunjuknya. Sangat merindukannya. Bisa tolong kamu katakan itu padanya. Katakan padanya di sini aku sangat merindukannya. Dario menegakkan badan, meletakkan siku di meja lalu menangkuk kepalanya dengan kedua telapak tangan dan perlahan setetes air mata jatuh membasahi celananya. Liam melengos, menatap ke arah lain dengan mata memanas. Semalam Liam juga patah hati, semalam juga menangis, tapi buru-buru dia hentikan tangisan itu. Liam tidak sudi membuang air mata untuk menangisi Zia. Namun Savannah memang pantas ditangisi dan dirindukan. Apalagi semua ini memang kesalahan Dario. Dario salah telah menyia-nyiakannya. Tapi Liam juga tak tega melihat Dario seperti ini. Rasanya Liam ingin mendatangi Savannah dan membujuk Savannah agar mau memaafkan Dario. Tapi Liam juga tak punya hak untuk ikut campur urusan mereka. Ya ampun, saya malah galau gini. Dario tertawa dan mengusap sudut matanya. Pasti kamu menganggap saya cemen. Laki-laki kok nangis? Liam menggeleng cepat. Enggak Pak, saya enggak pernah berpikir begitu. Saya rasa wajar. Semalam saya juga menangisi Zia. Dario menoleh. Sekarang masih ingin menangisi Zia. Enggak Pak, sayang air mata saya. Bagus, lebih hati-hati lagi memilih pendamping. Iya Pak. Oh ya, sekarang apa jadwal saya selanjutnya? Hari ini peninjauan proyek hotel di Surabaya Pak. Pesawat take off jam 11. Ya sudah, kita bergegas sekarang. Dario berdiri dari kursi, tapi tiba-tiba kepalanya berdenyut sakit. Belakangan ini setelah duduk lalu bangun, kepalanya selalu pusing seolah berputar-putar. Pusing lagi Pak. Sedikit. Apa enggak sebaiknya Pak Dario check up kesehatan secara keseluruhan? Takutnya ada penyakit serius. Enggak, saya yakin cuma kelelahan doang. Ayo. Dario berjalan duluan diikuti Liam di sampingnya. Biasanya setelah diam beberapa saat kepalanya tidak pusing lagi. Tapi sekarang semakin lama kepalanya semakin pusing. Dario mulai kehilangan keseimbangan. Pandangannya mulai kabur. Kepalanya berdenyut semakin sakit. Lalu begitu hendak masuk ke dalam lift, tiba-tiba beruak, Pak Dario. Liam langsung memangku kepala Dario. Beberapa karyawan yang ada di sana bergegas menolong Dario dan membawanya ke klinik yang ada di perusahaan ini. Begitu sampai di klinik, Paman Kenzo yang bertugas sebagai dokter segera memeriksa kondisi Dario. Setelah memeriksa tensi, tekanan jantung, dan lain-lain, Kenzo memutuskan untuk menginfus karena Dario kekurangan cairan. Kamu lanjutkan pekerjaan kamu saja, biar saya yang menjaga Dario. Tapi saya ingin menemani Pak Dario. Kenzo tersenyum dan menepuk bahu Liam. Saya senang Dario memiliki orang kepercayaan yang baik seperti kamu, Liam. Tapi jika kamu benar-benar ingin membantu Dario, bantu dia menyelesaikan pekerjaannya untuk hari ini. Benar yang dikatakan Paman Kenzo. Hari ini jadwal Dario full dari pagi sampai nanti jam 11 malam. Seperti biasa, Liam yang dipercaya Dario menggantikannya jika kondisi Dario tidak memungkinkan sebagai orang yang dipercaya dan pernah diberikan kesempatan kedua kali. Liam tentu tidak ingin mengecewakan Dario. Baik dok, saya pamit kalau begitu. Semangat kerjanya. Kamu juga jangan lupa istirahat. Mau saya ambilkan vitamin? Nggak usah dok, saya sudah membeli vitamin. Setelah Liam keluar ruangan, Kenzo menatap Dario sekilas, lalu lanjut memeriksa pasien lain yang datang. Jam 12 siang, Dario mulai sadar. Saya di mana? Kamu di klinik. Dario menoleh dan menatap Paman Kenzo yang berjalan menghampirinya. Apa yang terjadi pada saya, Paman? Kamu pingsan.
dan Liam membawa kamu ke sini. Liam pergi untuk mengurus pekerjaan kamu. Dario memejamkan mata lagi saat merasa kepalanya kembali berdenyut sakit. Saya sudah mengambil sampel darah kamu dan menguji di laboratorium. Tidak ada penyakit serius, tapi jangan menganggap enteng juga. Kamu harus mulai memperhatikan pola makan dan istirahat yang cukup untuk kesehatan jangka panjang kamu, Dario. Jangan terlalu stres juga. Stres bisa memicu berbagai macam penyakit. Iya, Paman. Dario sengaja menyibukkan diri dengan pekerjaan agar tidak terus kepikiran Savana. Saat diam, kepalanya penuh dengan Savana, dan Savana. Bahkan saking gilanya Dario dengan Savana, berkali-kali terlintas dalam kepalanya untuk menculik Savana dan menyembunyikannya. Ini makan siang dulu. Saya meminta perawat untuk membelikan lunchbox. Meskipun kamu gak nafsu makan, kamu harus tetap makan. Terus nanti minum obat. Iya, Paman. Paman Kenzo membantu Dario duduk dan memberikan lunchbox. Dario baru saja ingin menyuapkan nasi ke mulut, tapi ponselnya berdering. Ini, Paman Kenzo mengambilkan ponsel di saku jas Dario dan memberikan padanya. Terima kasih, Paman. Dario mengangkat panggilan yang ternyata dari Asura. Sekarang Asura pasti sedang istirahat makan siang. Di sekolah Asura, siswa diizinkan menggunakan ponsel saat jam istirahat makan siang. Dedi, hai sayang. Dario tersenyum mendengar suara ceria putrinya. Lagi istirahat makan siang ya? Iya, Dedi. Ini Asura lagi makan sama teman-teman. Dedi lagi makan juga. Iya, Asura sama Azam makan yang lahap ya? Iya, Dedi. Oh iya, Dedi. Asura nggak lagi sama Azam. Terus Azam kemana? Lagi main sama teman-temannya. Enggak, Dedi. Azam bolos. Dario mengernyit alis. Bolos gimana? Tadi pagi waktu sampai di sekolah, Azam minta Pak Jono buat nganterin Azam ke rumah Mami Savana. Azam ngajak aku juga, tapi aku nggak mau. Aku nggak mau ketemu Mami Savana. Aku maunya ketemu Mama Zia. Terus yang paling penting, Dedi, aku nggak nakal kayak Azam yang suka bolos sekolah. Kenapa Asura nggak bilang sama Dedi dari pagi? Kan baru boleh pegang HP siang hari, Dedi. Dario menghela nafas panjang. Ya udah, kamu lanjut makan siang ya. Nanti sore Dedi jemput di sekolah. Sekarang Dedi mau jemput Azam ke rumah Mami Savana. Kenapa Dedi nggak biarin Azam sama Mami Savana aja? Terus Dedi jemput Asura ke sekolah, terus kita cari Mama Zia. Asura kangen Mama Zia, Dedi. Asura sudah berminggu-minggu belum bertemu Mama Zia. Sayang, mulai sekarang Asura berhenti cari Mama Zia ya. Mama Zia nggak akan kembali bersama kita. Kenapa, Dedi? Karena Mama Zia jahat. Mama Zia bukan ibu yang baik untuk Asura. Enggak, Mama Zia nggak jahat. Yang jahat itu Mami Savana. Kenapa sih Dedi harus pisah sama Mama Zia? Kenapa Dedi nggak pisah sama Mami Savana yang jahat? Asura benci Mami Savana, benci. Tutut, panggilan terputus. Seketika bahu Dario merosot sedih. Dario menunduk dan menjambak rambutnya sendiri. Dario benar-benar bingung bagaimana menghadapi tingkah Asura. Semakin lama Asura semakin keras kepala. Asura bahkan terang-terangan mengatakan kebenciannya pada Savana. Hati Dario sakit sekali. Savana dibilang jahat begitu. Dario, Kenzo menepuk bahu Dario. Dario menarik nafas dan mengeluarkan perlahan. Saya harus pergi, Paman. Saya ingin menjemput Azam di rumah Savana. Saya tidak ingin Azam menyusahkan Savana. Azam anak saya tidak ingin Savana kerepotan mengurus Azam. Tapi kondisi kamu masih lemah. Saya nggak apa-apa, Paman. Dario meletakkan lunchbox di nakas, lalu melepas infonya. Sini Paman saja. Tapi Dario lebih dulu menarik paksa infusnya, sehingga darah mengalir dari punggung tangannya bekas jarum. Kamu ini dibilangin pelan-pelan malah dicabut sendiri. Jadi banyak keluar darah kan? Paman Kenzo meletakkan kapas di punggung tangan Dario.
Nggak apa-apa paman, ya udah saya permisi ya. Terima kasih sudah merawat saya. Dario tersenyum sekilas pada paman Kenzo dan bergegas keluar ruangan. Sesampainya di dalam lift, Dario berpegangan pada sisi dinding saat tiba-tiba kepalanya berdenyut lagi. Memejamkan mata sejenak untuk mengurangi pusing, Dario kemudian menarik nafas dan mengeluarkan perlahan. Begitu lift sampai di lantai 1, Dario bergegas menuju ke parkiran. Kembali, kepalanya berdenyut jenuh tapi Dario tetap memaksakan diri menyetir menuju ke rumah Savana. Setiap lampu merah Dario memanfaatkan itu untuk beristirahat meskipun sekarang kondisinya lemah. Dario harus tetap berhati-hati agar bisa sampai ke rumah Savana dengan selamat. Jangan sampai kecelakaan sekarang dia sendiri. Jika terjadi sesuatu padanya, tidak ada yang merawatnya. Selain itu, Asam dan Azura akan bersedih melihat kondisi jika dia kenapa-napa. Akhirnya sampai juga. Dario bernafas lega begitu sampai di rumah Savana. Karena gerbang dibuka, Dario pun memanfaatkan kesempatan itu memasukkan mobil ke halaman rumah. Ayumah yang baru masuk ke dalam mobil turun lagi saat melihat mobil Dario. Ayuma memang sengaja menyuruh satpam untuk membuka gerbang karena Ayuma ingin pergi, tapi Dario justru memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk ke dalam rumahnya. Tante Ayuma, Dario tersenyum sambil berlari kecil menghampiri Ayuma yang menatap jengkel padanya. Mau ngapain kamu kesini? Sudah saya bilang kan, saya tidak mengizinkan kamu datang ke rumah saya. Maaf tante, saya kesini ingin menjemput Asam. Ayuma berdecak. Sudah Ayuma duga karena Asam ada di sini. Cepat atau lambat Dario pasti akan datang ke sini dengan alasan menjemput Asam. Asam ada di dalam kan tante? Iya, Asam sedang bermain bersama Savana. Tapi saya tetap tidak mengizinkan kamu bertemu Savana. Asam bilang dia baru akan pulang nanti sore. Asam juga pasti menolak kamu ajak pulang dan menangis. Ujung-ujungnya Savana pasti sedih. Kalau Asam nangis, saya nggak mau putri saya sedih. Jadi sebaiknya kamu pulang dan jemput Asam nanti sore. Dario diam sesaat. Bolehkah saya masuk dan ikut bermain bersama Asam dan Savana tante? Tidak boleh. Jangan ngelunjak ya kamu Dario. Kamu dan Savana sebentar lagi akan bercerai. Kamu harus mulai menjaga jarak dengan Savana. Dan kamu juga ingatkan pada Asam untuk tidak menemui Savana lagi. Jangan menggunakan Asam untuk meluluhkan hati Savana. Jangan jadi pengecut, memperalat anak kecil. Dan berapa kali saya bilang, kamu itu sumber penderitaan Savana. Kalau kamu ingin Savana bahagia, jauhi dia sejauh mungkin. Iya tante, maaf, saya tidak akan menemui Savana dan Asam. Tapi bolehkah saya menunggu di depan rumah sampai Asam keluar rumah? Ayumah mendengkus. Terserah, tapi jangan sekali-kali kamu memanggil Savana. Iya tante, terima kasih. Ayuma menatap tajam Dario sekilas, lalu masuk ke dalam mobil dan melaju meninggalkan halaman rumah. Setelah mobil Ayuma pergi, satpam segera menutup gerbang. Dario menghela nafas berat, berjalan sempoyongan sambil menahan kepalanya yang pusing menuju ke teras rumah. Tidak masalah Dario menunggu di sini. Ini sudah membuat Dario senang karena bisa cukup dekat dengan Savana. Pak Dario mendongak. Pak Jono, maaf ya Pak, saya membawa Den Asam ke sini tanpa memberitahu Pak Dario dulu. Den Asam melarang saya izin sama Pak Dario. Gak apa-apa, tapi lain kali meskipun Asam melarang Pak Jono memberitahu saya, Pak Jono harus tetap melapor kemanapun Asam pergi. Iya Pak. Pak Jono kembali ke mobil, lalu tak lama datang lagi dan mengulurkan sebotol air mineral serta tisu. Ini minum Pak. Wajah Pak Dario kelihatan pucat. Mungkin Pak Dario haus, jadi saya bawakan air. Ini juga tisu untuk mengelap punggung tangan Pak Dario yang berdarah. Dario melirik punggung tangannya yang ternyata masih mengeluarkan darah.